Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u qulubin la yakhsha. Wa qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, ba'da maghrib malam Jumat, kita melanjutkan kembali kajian hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini kita telah sampai pada hadis yang ke-6 yang bertema halal dan haram. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi sebab jalan kita ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ilmu, maka tempuhannya itu menjadi sebab jalannya dipermudah ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-6 dari kitab yang sangat mulia ini, kitab Arba'in An-Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhat istawra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fish syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahu Muslim. Terjemah daripada hadis kita ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang memiliki nama panggilan, nama kunyah Abu Abdullah. Nama aslinya adalah An-Nu'man bin Bashir. Bahwa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa bisa menghindarkan diri dari perkara-perkara syubhat, berarti ia telah membersihkan diri dari perkara-perkara syubhat dan menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan orang yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, berarti ia telah terjerumus ke dalam hal yang haram. Ibarat seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir saja ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu mempunyai daerah larangan. Dan ketahuilah
Daerah larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula lah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuh yang lain. Segumpal daging itu adalah hati. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita yang keenam ini? Yang pertama, tentu kita patut mengambil pelajaran dari sahabat yang menjadi sebab sampainya hadis ini kepada kita, yaitu sahabat mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Siapa An-Nu'man bin Bashir ini? An-Nu'man bin Bashir juga biasanya mendapatkan tambahan nama Al-Ansari karena beliau ini berasal dari Ansar yang tinggal di Madinah. An-Nu'man bin Bashir di dalam sirah Nabawi memiliki posisi tersendiri karena ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kaum Quraisy menyebarkan berita hoax bahwa Tuhan melaknat Nabi Muhammad dengan cara membuat mereka mandul semuanya. Bahwa orang-orang muhajirin, orang-orang ansar itu tidak akan memiliki anak. Dan seakan-akan itu terbukti beberapa bulan awal di dalam hijrah itu tidak ada bayi yang lahir, baik dari Ansar maupun dari Muhajirin. Sampai kemudian berita gembira datang dari Ansar pertama kali, seorang wanita yang bernama Amrah dan seorang sahabat yang bernama Bashir membawa anaknya yang baru saja lahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia membawa untuk kemudian memintakan doa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan anak ini dengan doa anak ini akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana ayahnya mendapatkan kemuliaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mentahnik anak ini, dan anak ini adalah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini. Dialah yang kemudian menjadi laki-laki pertama dari kalangan Ansar yang mematahkan hoax bahwa kaum muslimin itu disebabkan hijrahnya kemudian disihir oleh orang Quraisy menjadi mandul. Sementara dari kalangan Muhajirin itu sahabat yang pertama kali lahir itu adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengatakan An-Nu'man bin Bashir itu lebih tua daripada saya sekira 6 bulan. Hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali yang dimiliki oleh An-Nu'man, bahwa dia mengajarkan kepada para orang tua ketika anak itu lahir, bawalah kepada orang-orang saleh untuk didoakan. Sehingga kemudian lahirlah seorang An-Nu'man bin Bashir yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal usianya baru 8 atau 9 tahun. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana seorang anak 8 sampai 9 tahun bisa meriwayatkan hadis yang sangat luar biasa seperti ini. Dia menghafal hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa yang sulit rasanya kemudian kita membayangkannya seorang anak mampu mengingat hadis dengan begitu tepatnya. Cerdas seorang An-Nu'man bin Bashir. Kenapa kemudian dia mendapatkan kecerdasannya? Karena dia mendapatkan doa dari orang-orang yang saleh. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dia diangkat menjadi khalifah di Kufah. Lantas kemudian diangkat menjadi qadhi, diangkat menjadi hakim di Damaskus.
Beliau meninggal pada sekitar tahun 60 Hijriah. Beliau adalah seorang yang saleh, meriwayatkan kurang lebih 200 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang mujahid yang sangat luar biasa, memimpin perang di beberapa jihad fi sabilillah. Dan ada kalimat yang sangat luar biasa sekali dari beliau, yang kalimat ini bisa menjadi bekal kita menghadapi fitnah pandemi COVID-19 ini. Beliau mengatakan bahwa di antara musibah yang paling besar adalah ketika datang wabah, ketika datang penyakit, lantas kemudian kita tidak bisa berhenti maksiat. Ini kalimat yang sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua. Di antara musibah yang paling besar adalah ketika datang ujian, datang wabah, datang penyakit, tetapi kita tidak bisa berhenti maksiat. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini hanya menjadi sebab kita kemudian memuhasabah ke dalam diri kita sendiri, lantas kemudian kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Salihin salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna yang selanjutnya daripada matan, daripada isi hadis ini? Yang pertama, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan beragama kita ini ada 3 hukum yang kita pelan-pelan berusaha untuk memahaminya. Yang pertama ada hukum halal, yang kedua adalah haram, yang ketiga adalah syubhat. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertiannya. Ada yang mengatakan bahwa halal itu adalah sesuatu yang dijelaskan kehalalannya oleh dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Itu halal. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa haram itu adalah apa yang dijelaskan keharamannya oleh dalil. Adapun kata Imam Syafi'i, yang halal itu adalah apa yang tidak dijelaskan keharamannya, maka itu adalah halal. Sedangkan syubhat bersepakat bahwa syubhat itu adalah yang bukan halal, bukan pula haram. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, yang halal jelas, kita tinggal membacanya di dalam hadis, kita tinggal membacanya di dalam Al-Quran, kita tinggal kemudian melihatnya di dalam fatwa-fatwa para ulama, para guru kita. Demikian pula dengan hal-hal yang diharamkan. Bahkan dikatakan kalau ditimbang sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram, jauh lebih banyak sesuatu yang halal daripada sesuatu yang haram. Tetapi begitulah sifat manusia. Jika melihat sesuatu yang sedikit justru menjadi antik, ya, lantas kemudian banyak juga yang kemudian menggemarinya. Demikianlah hal-hal yang haram. Yang perlu kemudian kita fahami adalah hal-hal yang syubhat ini. Syubhat itu artinya mirip. Dia kadang mirip sesuatu hal yang haram, dia juga kadang mirip sesuatu yang halal. Apa sikap kita terhadap hal-hal yang syubhat ini? Yang pertama, jika yang syubhat itu awalnya adalah halal, maka sikap kita adalah yakinkan hati kita, minta ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetapkan dia menjadi hal yang halal. Sebagai contoh, kita sudah mengambil air wudhu, lantas kemudian kita berpikir ini sudah batal apa belum? Kita sudah halal salat karena sudah mengambil air wudhu. Hanya kemudian muncul hal-hal yang samar. Apakah ini batal atau tidak? Karenanya di dalam fikih dikatakan, kalau sekiranya kalian ragu tentang sesuatu yang keluar dari dubur kalian, maka tetapkan hati kalian itu adalah bisikan dari syaitan. Ini yang pertama. Jika hal-hal yang samar itu muncul dari sesuatu yang halal, awalnya, asalnya, maka tetapkan hati kita untuk kemudian
meyakini bahwa itu adalah hal-hal yang halal. Yang kedua, jika itu adalah sesuatu yang awalnya haram, maka yakinkan diri kita bahwa itu adalah hal yang haram. Misal kita melihat di jalan ada bangkai, lantas kemudian muncul keraguan-raguan di dalam hati kita, ini halal atau tidak. Yakinkan bahwa bangkai itu hukum dasarnya adalah haram. Maka jika muncul keraguan, tetapkan hati kita itu adalah sesuatu hal yang haram. Yang selanjutnya, yang ketiga tentang syubhat ini, jika dia tidak berasal dari sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram, maka tinggalkan. Kecuali orang bersepakat akan keharamannya. Ada kisah yang masyhur tentang hukum minum berdiri. Berselisih para ulama, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Kalau kemudian tidak jelas maka tinggalkan. Tinggalkan, jangan minum berdiri walaupun kemudian ada dalil yang membolehkan. Kecuali kemudian seluruh orang di satu tempat menyepakati keharamannya bahwa haram minum berdiri, maka kita boleh mengatakan bahwa belum sampai minum berdiri itu hukumnya haram, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dijumpai oleh sahabat dia pernah minum berdiri. Lantas kemudian ketika ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, sikap kita tentu yang pertama adalah meyakinkan diri kita kalau itu berasal dari yang halal, yakinkan itu adalah hal yang halal. Yang kedua, jika itu datang dari sesuatu yang haram, maka yakinkan diri kita bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan, yaitu haram. Adapun jika tidak jelas, para ulama mengatakan di antara yang tidak jelas ini adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, maka jauhi. Jangan kemudian bermain api dengan hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pada hadis yang kemarin kita membahas bahwa di antara hal yang muncul daripada perselisihan para ulama ini, sangat mudahnya kita menganggap orang lain bid'ah, padahal itu hanya berbicara tentang kurangnya pemahaman atau kurangnya ilmu kita. Di antara yang muncul daripada kurangnya pemahaman kita, ini adalah hal-hal yang syubhat, maka larilah, berpindahlah kepada yang jelas-jelas kehalalannya. Ada kisah yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suatu saat melihat cucunya, entah Hasan atau Hussein, yang suatu saat merangkak, masih kecil Hasan ini merangkak, lantas kemudian di depannya dia melihat kurma. Ketika kemudian dia melihat kurma itu, sebagaimana anak kecil, dia kemudian mengambil kurma itu, lalu secara otomatis memasukkan ke dalam mulutnya. Melihat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memukul dengan halus tangan itu, sampai kemudian kurma itu jatuh, lantas kemudian mengatakan kepada anak yang mungkin belum memahami perintah dan larangan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai anakku, tidak tahukah engkau bahwa keluarga kita dilarang memakan makanan yang berasal dari sedekah? Aku khawatir kurma itu berasal dari barang sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya bahwa jika kita menemukan sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, maka tinggalkan, maka jauhi. Apa yang terjadi jika kita kemudian memaksanya? Maka kata Rasulullah SAW pada yang selanjutnya, pelan-pelan kamu akan jatuh kepada yang haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, potonglah tangan orang yang mencuri telur. Padahal secara hukum telur itu belum memenuhi syarat untuk tangan ini dipotong. Tapi kata Rasulullah SAW, mencuri telur telur itu kalau dibiarkan lama-lama dia akan mencuri yang lebih besar daripada
daripada itu. Awalnya hal-hal yang syubhat, tetapi kemudian pelan-pelan akan menjatuhkan ke dalam yang haram. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki larangan, memiliki sesuatu yang kita terlarang untuk memasukinya, apa itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita kemudian terbiasa melakukan yang halal, maka itulah yang Rasulullah SAW katakan, hati kita akan menjadi bersih, dan bersihlah keseluruhan diri kita. Tetapi jika kita bermain dengan hal-hal yang syubhat, itu akan mengantarkan kita kepada hal yang haram. Ketika kita jatuh kepada hal-hal yang haram, itu kemudian akan merusak sepotong daging di dalam diri kita, yaitu hati. Dan jika itu rusak, maka rusaklah semuanya. Demikian kajian kita pada maghrib kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk melihat sesuatu yang halal, jelas itu adalah hal yang halal. Melihat sesuatu yang haram, jelas sebagai sesuatu yang haram. Dan lebih daripada itu, semoga kita diberikan kemampuan untuk kemudian meninggalkan sesuatu yang samar, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kemudian menjauhinya, agar kemudian terjadi perbaikan, terjadi maslahah di dalam kehidupan kita, justru tidak terjadi kerusakan disebabkan oleh hal-hal yang syubhat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.